Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode eliminasi Gauss ya. Ini adalah seri kuliah untuk metode numerik. Nah, di eliminasi Gauss di sini Gauss ini adalah satu metode ya untuk menyelesaikan permasalahan linier ya, persamaan linier secara simultan dari bentuk AX sama dengan C atau AX sama dengan B di sini ya, sama. Jadi nanti di sini kita kenal dengan dua step. Jadi ada dua tahapan. Tahapan pertama itu adalah eliminasi secara maju. Kemudian yang kedua substitusi balik ya. Ada substitusi balik. Jadi ada dua tipe, nantinya ada dua tahapan untuk metode eliminasi Gauss ini. Yang pertama itu adalah eliminasi maju, kemudian yang keduanya substitusi balik. Nah, bagaimana kedua tahapan ini? Mari kita lihat cara kerjanya. Sebelum ke cara kerja, di sini kita harus mengenal terlebih dahulu matrik atau bentuk umum dari suatu masalah sistem persamaan linier. Kalau kita punya suatu himpunan persamaan n dengan n variabel yang tidak diketahui seperti ini, misalkan A11, X1 ditambah dengan A12, X2 dan seterusnya, sampai di sini ada bla bla bla, ini sama dengan B1, B2 dan seterusnya sampai Bn di sini. Nah, yang seperti ini itu disebut sebagai sistem persamaan linier ya. Ini adalah masalah sistem persamaan linier. Nah, kalau kita lihat dari bentuk yang seperti ini, kita bisa menjadikan ke dalam bentuk matriks ya. Bentuk ini kalau kita konversi ke dalam bentuk matriks menjadi bentuk seperti ini ya, di mana A yang ini sampai ini adalah matriks koefisien ya. Kemudian X-nya yang ini itu adalah matriks variabel, kemudian yang B di sini ini adalah matriks konstanta. Jadi kalau kita sajikan dalam bentuk dalam bentuk matriks, bentuk ini tuh adalah bentuk AX gitu ya, sama dengan B gitu ya. A, ini terus X, AX sama dengan B. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah sistem persamaan linier ini dengan menggunakan metode Gauss, eliminasi Gauss. Nah, pada dasarnya ya, tujuan dari eliminasi maju itu adalah mentransformasikan matriks koefisien ya, itu ke dalam bentuk matriks segitiga atas ya. Jadi kalau tadi di awal masalah kita itu adalah bentuknya seperti ini adalah matriks koefisiennya, kemudian matriks variabel dan ini adalah matriks konstanta, maka pada dasarnya untuk eliminasi maju ini tahapan pertama itu adalah mengubah atau mentransformasikan bentuk ini ke dalam bentuk segitiga atas yang ini ya. Jadi bagaimana cara untuk mengubah bentuk koefisien matriks koefisien ini ke dalam bentuk matriks segitiga atas. Kemudian B ini tentunya juga dia akan berubah berdasarkan perubahan dari matriks koefisien ya. Operasi yang dilakukan di matriks koefisien itu akan digunakan pula untuk matriks konstanta di sini ya. Jadi ini juga ikut berubah. Nah, di sini perubahannya bisa dilihat di bagian atas. Ini ada perubahan 1 kali dan ini ada perubahan 2 kali sampai di sini ada perubahan sampai n-1 kali. Nah, ini berubah 1 kali, 2 kali, ini n-1 kali. Nah, kondisi perubahan yang ada di sini itu terjadi kalau ternyata bagian diagonalnya ini tidak ada yang 0. Tapi kalau ada yang 0 berarti itu ada operasi tukar baris. Nah, ini sebetulnya sudah dibahas di aljabar linear elementer atau matriks matriks dan vektor ya. Ada mata kuliah matriks dan vektor atau aljabar linear elementer. Di situ bisa dilihat
di playlist ada aljabar elementer, kemudian masuk ke dalam materi operasi baris elementer. Nah, di situ adalah cara memperoleh dari bentuk ini, dari bentuk matriks koefisien ke bentuk matriks segitiga atas di sini ya. Seperti ini. Itu kita bisa lakukan dengan menggunakan operasi baris elementer di sini. Jadi dengan menggunakan operasi baris elementer, ya nanti kita bisa mendapatkan bentuk ini. Oke, tapi bagaimana sebetulnya operasi baris elementer itu bekerja? Kita bisa lihat step pertama atau tahapan pertama ya. Untuk persamaan yang kedua, kita bagi dengan satu dan kita bagi persamaan satu ini dengan A11 dan kalikan dengan A21 ya. Jadi nanti dari sini persamaan pertama ini kita eliminasi X-nya. Nanti untuk persamaan keduanya nanti kita eliminasi bagian X1-nya. Jadi untuk mengeliminasinya kita kalikan A21 di suku ini atau persamaan pertama ini kita kalikan dengan ini A21 per A22. Jadi A11. Jadi A11 ini nanti dibagi, kemudian A21 nanti dapatnya bentuk seperti ini. Jadi persamaan yang pertama ini itu akan berubah menjadi seperti ini. Ini ada di ini A21 dibagi dengan A11, ini B1. Nah, ini terjadi kalau saja bentuk A11 ini ya itu tidak nol gitu. A11 koefisien dari A11 ini, koefisien dari X1 itu tidak nol gitu A11-nya. Nah, kalau dia nol, maka yang kita lakukan itu adalah tukar baris gitu. Ya, kita lakukan itu adalah tukar baris. Nah, kondisi ini kalau dalam operasi baris elementer itu adalah kondisi di mana pengalian antara baris dengan konstanta. Jadi perkalian antara konstanta dengan baris, kemudian nanti dijumlahkan atau dikurangi dengan baris yang lain. Nah, ini step yang berikutnya adalah kita kurangi. Jadi kita kurangi dengan persamaan yang lain. Nah, di sini persamaan kedua, ya ini ada B2, itu kita kurangi dengan B1, persamaan B1, sehingga bagian ini kan hilang jadinya. A21X1, A21X2 ini kalau dikurangi kan jadi hilang. Akibatnya di persamaan kedua itu dia berubah, ya di sini persamaan keduanya berubah menjadi B2 dikurangi A21 per A11B1. Nah, jadi seperti ini nantinya. Sehingga X1-nya di sini kan nggak ada, X1-nya nggak ada, atau kalau kita tulis dalam bentuk ringkas, ini A22 dikurangi dengan ini, itu adalah A22 aksen. Maksud aksen di sini berarti ini udah pernah mengalami perubahan, bukan A22 yang awal lagi, tapi di sini A22-nya sudah berubah. Sampai A2N aksen, kemudian B2-nya juga berubah jadi ini kan, jadi B2 dikurangi A21 per A11 kali B1 di sini. Oke, nah setelah kita dapatkan bentuk yang persamaan kedua ini berubah menjadi bentuk ini, maka langkah berikutnya itu kita ulang prosedur yang sama untuk persamaan-persamaan yang ketiga, keempat, sampai ke N, sehingga kita memperoleh tahapan seperti ini. Ya, dari situ berakhir untuk step pertama. Ya, jadi step pertama itu adalah mengeliminasi variabel X1 dari semua persamaan yang ada kecuali ya X1-nya gitu kan. Di sini dieliminasi dari persamaan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai terakhir. Makanya kalau dalam operasi baris elementer itu adalah membuat nol gitu ya. Itu adalah membuat nol di kolom pertama kalau yang seperti ini tuh. Ya. Ini lebih jelasnya bisa nanti kita ngulang atau nge-review di bagian atau bisa dilihat materi yang berkaitan dengan operasi baris elementer di playlist aljabar linear elementer. Oke. Nah, setelah ini tahap kedua itu adalah mengeliminasi. Jadi kalau kita ulang prosedur yang sama untuk untuk persamaan yang ketiga di sini dengan mengeliminasi X2 berarti ya X2-nya kita eliminasi, lakukan hal yang sama seperti tadi.
dikalikan berarti ini dikalikan dengan A33 dibagi dengan A22 sehingga nanti yang persamaan kedua ini ada A33 dibagi A22 kemudian nanti dikurangi dengan yang ini sehingga yang ini nanti yang ketiga ya itu X2-nya hilang. Begitupun yang keempat, yang kelima dan seterusnya itu akan hilang dan itu mengalami perubahan 2 kali berarti. Yang ini ngalamin perubahan 2 kali dan seterusnya sampai ini nanti di akhir ya akan mengalami perubahan yang ini 2 kali dan seterusnya di sini ada yang 3 kali sampai di sini ada yang berubah n-1 kali di sini. Ada yang mengalami perubahan sebanyak n-1 kali. Sehingga dari sini kita akan memperoleh bentuk ANN, XN itu sama dengan BN. Nah, coba kalau kita lihat dari bentuk ini, berarti kita bisa langsung memperoleh nilai dari XN. XN-nya itu berapa dari sini kan bisa kita lihat ya. Oke, nah itu yang kalau step ini sudah berakhir ya eliminasi maju ini udah selesai, maka langkah berikutnya itu adalah kita akan melakukan apa namanya yang dinamakan substitusi balik ya. Nah bentuk matriks di akhir daripada eliminasi maju itu adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti ini A11, A22, A33 ini ada ANN yang sudah mengalami perubahan sebanyak n-1 kali. Nah, ini akan menjadi bentuk segitiga atas ya. Nanti ini akan berubah menjadi bentuk segitiga atas. Oke. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ini ada matriks konstantanya juga ikut berubah yang ini yang terakhir sebanyak n-1 kali. Yang berikutnya ini kita lihat bagian yang ini, baris terakhir. Baris terakhir ini kita punya hubungan ANN, XN sama dengan BN ya. Sehingga dari situ untuk memulai substitusi balik ya, itu kita mulai dari persamaan yang ini yang terakhir tadi, yang terakhir dari forward itu ya atau eliminasi maju ya. Nah, caranya yaitu kita lihat persamaan yang terakhir ini lalu kita buat dia ke dalam bentuk XN sama dengan. Nah, ini berarti kita akan memperoleh XN sama dengan BN dibagi dengan ANN ya. ANN. Nah, kita akan punya bentuk ini karena dari sini kita hanya mempunyai satu variabel saja yang tidak diketahui yaitu adalah XN. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan N-1. Kemudian nanti setelah itu kan berarti kita akan memperoleh bentuk persamaan XN-1 ya. Nanti setelah kita punya XN dengan XN-1 baru nanti kita substitusi balik ke persamaan di N-2 dan seterusnya sampai dia ke persamaan yang pertama. Sehingga dari situ ya kita akan memperoleh suatu skema ya, kita akan memperoleh suatu skema bahwa kalau XN ini kita substitusikan ke sebarang I ya, I ini adalah dari N-1 sampai 1 maka kita akan memperoleh bentuknya seperti ini ya. Bahwa BI I-1 kali ini yang berubahnya itu akan menjadi bentuknya seperti ini atau kalau kita tulis dalam bentuk sigma ini akan berbentuk seperti ini ya. Jadi XI-nya itu adalah BI dikurangi dengan sigma AIJ dibagi dengan AII. Nah, ini AII-nya itu adalah apa? Ini adalah bentuk diagonalnya atau elemen diagonalnya gitu. Nah, seandainya aja ada bentuk elemen diagonal di sini yang 0, nah maka yang harus kita lakukan itu adalah tukar baris ya, tukar baris. Makanya dalam dalam OBE ya, dalam OBE itu yang kita lakukan itu adalah yang step atau operasi yang bisa kita lakukan itu adalah ini satu perkalian dengan konstanta tak nol ya, perkalian dengan konstanta tak nol ya. Kemudian yang keduanya itu adalah apa? Perkalian dengan konstanta tak nol seperti yang ada di atas dengan konstanta tak nol. Kemudian dijumlahkan. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita lakukan. Ini dijumlah dengan baris yang lain, ya, baris yang lain. Tentu yang ada di bawahnya berarti
Ini yang ketiga itu adalah tukar baris. Nah, tukar baris ini sebetulnya dilakukan untuk menghindari pembagian dengan 0 di sini ya. Nah, itu nanti tukar baris ini sangat berperan dalam hal meminimalisir bentuk ini. Tapi kalau kita di OBE ya, kalau kita di OBE ini cara kerjanya itu seperti ini. Jadi kalau tadi kan kita lihat stepnya ya. Nah, sekarang kita lihat di OBE secara umum itu kalau kita punya masalah AX sama dengan B ya, AX sama dengan B, maka dari sini kita akan konversi ke dalam bentuk matriks yang diperluas. Jadi ini buat dulu matriks yang diperluasnya menjadi A ya, kemudian B, baru kita di sini lakukan operasi baris elementer ya. Kita lakukan operasi baris elementer yang 3 poin ini. Kemudian dari situ bentuk A-nya itu akan menjadi segitiga bentuk segitiga atas ya, upper. Saya buat dengan notasi U. Dari A itu dia berubah jadi U, kemudian B-nya itu juga ikut berubah gitu. Ya, jadi nanti setelah OBE nanti dia akan menjadi A-nya ini ya. Dia akan menjadi matriks segitiga atas, kemudian nanti B-nya udah ada di situ, tinggal nanti dari sini adalah substitusi balik. Substitusi. Ya, jadi nanti seperti yang ini, ya ini kita substitusikan xn ke persamaan xn min 1, dari xn min 1 nanti substitusi lagi ya ke persamaan xn min 2 dan seterusnya sampai dia di 1 ya. Nah, itu yang dikenal dengan nama eliminasi Gauss. Jadi di eliminasi Gauss di sini bentuk A-nya dia berubah menjadi matriks segitiga atas. Nah, seperti itu ya. Ini baru nanti dilanjutkan dengan substitusi balik. Nah, materi ini sudah disampaikan di aljabar linier. Jadi silakan detailnya itu bisa OBE ya, untuk OBE operasi baris elementer itu detailnya bisa dilihat di playlist playlist aljabar linier ya. Ada di situ di video ini atau di channel ini ada playlist aljabar linier yang berhubungan dengan operasi baris elementer. Oke, ya seperti itu materi untuk eliminasi Gauss ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk melihat playlist aljabar linier di materi operasi baris elementer dan di situ juga nanti ada contoh ya untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linier dengan menggunakan operasi baris elementer. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.